pagi anak-anak MEM semua. Hari ini kita perdana masuk belajar di kelas 12. Materi kita yang pertama itu adalah sifat koligatif larutan. Nah, sebagai ilmu prasyarat untuk sifat koligatif larutan adalah konsentrasi larutan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Kompetensi yang diharapkan setelah kalian nanti mempelajari bahasan ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian konsentrasi, molaritas, molalitas, fraksi mol maupun normalitas. Yang kedua, kalian bisa menghitung konsentrasi larutan, juga bisa menghitung berapa massa terlarut, berapa massa pelarut, atau berapa volume terlarutnya atau pelarutnya jika komponen lain diketahui nanti berdasarkan rumus konsentrasi yang akan diberikan. Yang ketiga, kalian bisa membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dengan tepat. Nanti yang kita harapkan itu. Konsentrasi larutan itu menyatakan jumlah atau banyaknya zat yang terlarut dalam larutan. Nah, kita sekalian di sini nanti mempraktekkan tentang konsentrasi larutan. Kita sudah siapkan peralatannya. Nah, konsentrasi larutan yang kita pelajari hari ini meliputi yang pertama molaritas, disimbolkan dengan M besar. Nomor 2 molalitas, M kecil. Fraksi mol, X, dan normalitas, N. Sebelum kita membahas tentang konsentrasi, ada baiknya kita kembali ke apa itu larutan. Ya, larutan itu adalah terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Jadi kalau pelarutnya air, ya, jadi terdiri atas zat yang dilarutkan di dalam air. Jadi volume larutan keseluruhan itu merupakan volume dari zat terlarut dengan pelarut. Molaritas larutan itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan. Jadi bisa kita tuliskan itu mol per liter. Ini sekalian menjadi satuan dari molaritas. Nah, jadi kalau dikatakan 1 molar larutan NaOH, itu artinya apa? Artinya ada 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Jadi artinya 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Yang pertama molaritas dilambangkan dengan M besar. Jadi molaritas ini menyatakan jumlah mol terlarut tiap 1 liter larutan. Jadi M sama dengan N per V, di mana N itu adalah mol, gram per mol, dan 1 liter itu adalah 1000 ml, maka kita dapatkan formula. Nah, jadi kita dapatkan formula M, jadi M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Jadi V ini dalam mililiter, M itu molaritas, gram massa zat terlarut, mr massa rumus relatif zat terlarut, V volume larutan dalam mililiter. Nah, kalau kita disuruh membuat NaOH 1M dalam 100 ml larutan. Jadi larutan keseluruhan itu nanti volumenya 100. Maka kita menghitung berapa gram NaOH yang kita butuhkan. Jadi dari formula ini M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Ya, dalam hal ini mr dari NaOH bisa kita hitung 40. Jadi kita dapatkanlah gram adalah 4 gram. Jadi kita butuhkan 4 gram NaOH dan 100 ml. Jadi dan 100 ml nanti hasilnya larutannya.
Oke, sekarang kita mau membuat larutannya. Yang kedua, molalitas larutan disimbolkan dengan M kecil. Molalitas ini menyatakan jumlah mol terlarut tiap kilogram pelarut. Jadi dalam ini kalau pelarutnya air, ya. Jadi kalau dia 1 molal itu 1 mol dalam 1 kilogram atau 1000 gram air. Nah, jadi molalitas itu mol per kilogram pelarut. Jadi kita dapat formulanya di sini, M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Nah, di sini M itu molalitas, gram itu massa zat terlarut, ml itu massa rumus relatif zat terlarut, sedangkan P adalah massa pelarut air. Nah, jadi kalau kita disuruh membuat NaOH sebanyak, jadi dalam hal ini yang 1 molal, ya, dalam 100 gram air. Nah, jadi massa jenis air kan 1 gram per mililiter. Jadi 100 gram itu kita katakanlah itu 100 mililiter. Ya, kita masukkan ke formula yang sudah diberikan tadi. Maka kita dapatkan di sini massa NaOH yang harus kita timbang itu adalah 4 gram. 4 gram, tapi di sini ya banyaknya pelarut itu adalah 100 gram atau 100 mililiter. Nah, kita lihat cara membuatnya. Kita mau membuat NaOH 1 molar. Jadi untuk yang pertama setelah kita hitung tadi, kita timbang 4 gram NaOH. Ini dia, kita timbang 4 gram. 4 gram NaOH kita masukkan ke gelas kimia. Kita masukkan ke gelas kimia. Oke, keseluruhannya. Masih ada sisanya nak di situ. Ya, semuanya. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan air. Nih, air hingga volume larutan. Jadi ini bukan volume air ya, tapi volume larutannya 100. Jadi kita masukkan air tadi hingga volume larutannya 100 ml. Jadi tepat 100 ml ya. Jadi sudah di dalamnya NaOH yang 4 gram, kemudian ditambahkan air sehingga volume keseluruhan 100 ml. Kemudian kita aduk. Nah, begitulah cara membuat NaOH 1 molar sebanyak 100 ml. Kita mau membuat NaOH 1 molal dengan air sebagai pelarut sebanyak 100 gram. Nah, setelah kita timbang tadi, ini yang sudah kita timbang 4 gram, kita masukkan ke gelas kimia. Kita masukkan. Oke, udah. Setelah itu kita ambil air. Ini pegang. Nah, airnya 100 mililiter. Jadi kalau kita lihat ini 100 gram ini, 100 mililiter. Jadi volume pelarutnya atau massa pelarutnya yang 100. Setelah itu kita masukkan ke gelas kimia yang sudah berisi 4 gram NaOH. Masukkan semuanya. Oke, semuanya. Kemudian kita aduk. Kita aduk. Kita aduk. Maka bisa kita bandingkan di sini nanti. Ini NaOH yang 1 molar itu volume larutannya tepat 100 dia. Tetapi yang NaOH 1 molal dia akan lebih dari 100. Jadi kalau kita lihat ini lebih dari 100. Mengapa? Karena volume pelarutnya yang 100. Nah, itulah perbedaan molaritas dengan molalitas. Yang ketiga, fraksi mol disimbolkan dengan X besar.
Jadi fraksi mol ini menyatakan perbandingan mol suatu zat dibandingkan dengan mol keseluruhan zat yang ada di dalam larutan itu. Nah, jadi kalau larutan itu terdiri atas dua, yaitu terlarut dan pelarut, jadi bisa kita lihat fraksi mol terlarutnya itu adalah berapa mol zat terlarutnya dibandingkan dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarutnya. Nah, sedangkan fraksi mol pelarutnya itu tentunya adalah mol pelarut dibagi dengan mol keseluruhan, yaitu terlarut dengan pelarut. Nah, jadi dari hasil di atas ini bisa kita dapat bahwa fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita ingin menentukan. Ini tadi larutan yang sudah kita buat. Larutan yang kita buat pertama itu adalah NaOH yang 1 molar, ya 1 molar sebanyak 100 ml. Kemudian yang kedua NaOH 1 molar, ya dengan pelarut 100 ml atau 100 gram. Sekarang kita lihat berapa fraksi mol NaOH dalam 100 ml larutan NaOH yang 1M. Nah, jadi massa NaOH-nya 4 gram, sedangkan massa airnya adalah tentunya 100 dikurang 4. Karena larutan keseluruhan itu adalah 100 ml. Ya, massa jenis air itu 1, jadi 100 ml itu adalah 100 gram. Nah, kita cari mol NaOH adalah 0,1 mol. Sementara mol air itu adalah 96/18, 18 itu mR dari air, 5,33 mol. Jadi fraksi mol NaOH tentunya adalah perbandingan antara mol NaOH dengan mol keseluruhan, yaitu mol NaOH dengan mol air. Jadi setelah kita masukkan di sini, ya 0,1 per 0,1 tambah 5,33, kita dapatkanlah fraksi mol dari NaOH itu adalah 0,0184. Sehingga fraksi mol airnya adalah 1 dikurangi fraksi mol dari NaOH tadi, kita dapatkan 0,9816, ya. Kemudian fraksi mol NaOH tadi dalam larutan yang kita buat, ya 1 molar, di mana dalam hal ini pelarutnya 100 gram air. Atau dengan tepat kita katakan saja begini, ya. Berapakah fraksi mol dari 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 100 gram air? Begitu kira-kira. Kira-kira itu yang kita buat larutannya tadi. Maka massa airnya 100, di sini NaOH-nya 4. Kita cari mol NaOH tentunya 0,1 mol. Mol air itu adalah 100/18, 5,55. Sehingga fraksi mol NaOH itu adalah mol NaOH per mol keseluruhan, yaitu 0,1 per 0,1 tambah 5,55 atau 0,1 per 5,65, kita dapatkan 0,0176. Jadi kalau yang tadi 0,0184, ini 0,0176. Sehingga fraksi mol air adalah 1 dikurang 0,0176, itu adalah 0,9824. Yang keempat itu normalitas N besar. Jadi N itu normalitas menyatakan jumlah ekivalen per volume larutan dalam liter. Ya, jadi contoh di sini kita disuruh menghitung massa ekivalen dari CaOH 2 kali, mR-nya 74. Nah, jadi jumlah ekivalen atau massa ekivalen itu kan menyatakan, ya, berapakah massa dari suatu zat yang bisa menghasilkan 1 mol ion OH negatif basa atau 1 mol ion H positif asam. Ya. Nah, jadi massa 1 mol CaOH 2 kali kan itu 74 gram. Sementara setiap 1 mol CaOH 2 kali kan bisa menghasilkan 2 mol OH negatif. Sehingga
1 mol CaOH 2 kali itu ekivalen dengan 2 ekivalen CaOH 2 kali. Jadi massa ekivalen dari CaOH 2 kali 37 gram. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat hubungan antara molaritas dengan hubungan normalitas dengan molaritas larutan. Jadi normalitas itu adalah molaritas larutannya kita kalikan dengan valensi. Jadi valensi itu adalah jumlah mol H positif atau OH negatif yang dihasilkan. Contoh kalau CaOH 2 kali tadi itu bisa menghasilkan 2 mol OH negatif. Jadi kalau kita disuruh menentukan normalitas maupun molaritas dari 37 gram CaOH 2 kali dalam 500 ml larutan. Kita masukkan formulanya 37/74 dikali 1000/500 kita dapatkan 1 M. Jadi 1 molar CaOH 2 kali itu sama dengan 2 normalitas CaOH 2 kali, karena normalitas itu adalah molaritas dikali valensi. Oke, terima kasih. Sekianlah pembelajaran kita hari ini tentang konsentrasi larutan. Terima kasih.